Oke teman-teman semuanya ya, akhir-akhir ini penyusunan kabinet pemerintahan Pak Prabowo Subianto ya, ini salah satu yang menarik perhatian publik, yaitu Gus Miftah dipanggil Pak Prabowo untuk membantu pemerintahan mendatang nih. Coba kita lihat videonya. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Kita akan melihat video dari Opung Parbelak ya. Gimana menurut beliau? Kita tonton bareng-bareng ya. Kita simak, kita perhatikan baik-baik ya, agar tidak gagal paham. Oke, kita lanjut tonton bareng-bareng. Sadar tidak sadar, Indonesia selama 10 tahun ini baru ini mendapatkan presiden yang berdaulat. Serius. Selama ini jadi baru kali 1 tahun ini kita mendapatkan presiden yang berdaulat. Opung kok bilang begitu? Coba bayangkan kalian dulu, selama 10 tahun pemerintahan Bapak Joko Widodo, cuman setahun dia menjadi presiden yang 100% berdaulat. 9 tahun lainnya diatur-atur. Siapa yang ngatur, Pung? Ketua umum dan partai. Makanya jadi benar teman-teman, selama 10 tahun itu Pak Jokowi itu di bawah ketua partai ya, tahulah partainya apa. Jadi menurut saya ya belum berdaulat. Ya berdaulat ini dalam 1 tahun terakhir ini. Kita lanjut tonton. Kita itu harus bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, Bapak Prabowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, 100% menjadi presiden yang berdaulat. Oke. Ya. Siapa yang mau ngatur? Siapa yang mau ngatur? Ketua umum dia. Yang punya partai juga dia. Dari semua koalisi, bosnya dia. Baru mantap kali ini ya kan. Sadar kan? Itu dia, makanya ku bilang, kalau sempat kemarin Ganjar menjadi presiden, tambah 5 tahun lagi presiden Indonesia menjadi presiden yang tidak berdaulat. Makanya kalian harus bangga punya presiden Bapak Prabowo Subianto. Aduh, ini lagi ya. Untungnya Pak Prabowo menang, alhamdulillah. Ya kan? Makanya biar tahu kalian, kalau aku jadi presiden Jokowi, 9 tahun nggak bisa menentukan keputusan, tertekan batin. Yang nggak kalian jadi presiden. Udah ngerti gimana kita perasaannya, Itu makanya kalau ngobrol-ngobrol dulu, kalau ngobrol-ngobrol misalnya ini Bapak Prabowo sama Jokowi ini, ya kan? Gimana Opung itu? Misalnya sambil ngobrol dia namanya sambil minum kopi, ya kan? Dibilang lah Pak Jokowi, Bapak itu kemarin itu sadar nggak Pak? Sadar opo kok? Ini lagi perbincangan Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Seandainya ini, coba kita dengerin. Yang waktu aku bilang itu presiden boneka. Maksudnya apa? Itu makanya waktu aku kampanye kemarin, Pak, saya itu selalu katakan Bapak presiden boneka. Karena apa? Karena Bapak diatur-atur. Datang Bapak Jokowi, aku ngerti. Sebenarnya iya. Aku bayangin aja Pak Bowo. Bisa juga dia logat bahasa Jawanya dapat juga Opung ini ya. Bagaimana perasaanku tertekan sekali. Nentukan menteri harus dari Ibu Ketum. Nentukan kebijakan tergantung sama Ibu Ketum. Mengeluarkan undang-undang jaga perasaan Ibu Ketum. Pokoknya 9 tahun itu, waduh,
Wangel, habok. Jadi Pak Jokowi nggak salah toh kalau saya bilang dulu Bapak Presiden boneka. Bapak sebetulnya memang mengakui Pak, tapi Bapak nggak mau mengungkapkan. Itulah, tapi untungnya Pak Bowo. Apanya yang untung Pak? 1 tahun ini aku ndak mau lagi. Aku gelem manut ya Pak Bowo. Biarin aja kemarin-kemarin aku rawani aku wedi nglawan Pak Bowo. Tapi makin lama makin ngelunjak ya. Setahun ini udah suka-suka aku. Datang Pak Bowo ya kan. Mas, setahun aja kau jadi presiden yang berdaulat. Bangga kali kau. 9 tahun kemana aja? Gua dong 9 tahun kemana aja kau? 5 tahun nanti suka-suka gua. Maksudnya Mas suka-suka gua dalam yang positif Mas. Nah, iya. Ya wes Pak Bowo, sampean menang banyak. Aku ngerti. Kalian yakin nggak akan ada perbincangan seperti itu? Ada, aku bilang ada. Udah percaya. Apalagi mereka berdua ini saat ini kan tarafnya bukan cuma atasan sama bawahan, tapi mereka itu sudah bersahabat, ya kan? Ya, betul. Itu dia. Sudah lama ya. bersahabat. Jadi seperti menentukan para menteri, ya. Kita lihat bagaimana, ya, Bapak Prabowo itu memang memilih calon menterinya itu sesuai dengan kriterianya dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan bangsa ini. Itulah Pak Prabowo. Bukan lagi apa yang dibutuhkan Ibu Ketum. Agak basah sikit, jatah Bu Ketum. Iya kan? Agak kering, kasih sama orang lain. Kalau ini enggak, iya kan? Dia akan pilih-pilihkan orang yang tepat, di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Coba bayangkan kalian, siapa yang nyangka Fadlizon bakalan menjadi menteri? Aku dulu benci kali sama manusia yang satu itu, betul. Dan juga Fahri Hamzah, betul. Kalau dulu aku membayangkan cepat-cepat lah orang ini dua masuk neraka, pikir begitu. Tapi jujur aja aku bilang sama kalian, aku orangnya objektif, nggak pernah subjektif. Jadi ketika aku menilai seseorang, ya mereka itu kritis sih, ya. Aku benci sama mereka itu cuma beberapa bulan aja. Tapi walaupun mereka kontra dengan Joko Widodo, aku paling senang kalau udah orang itu dua yang ngomong. Dan aku juga sudah prediksi waktu itu, satu saat, satu ketika mereka akan menjadi orang lebih besar daripada sekarang. Dan terbukti itu. Ya. Mereka punya kualitas gitu, ya, sama seperti siapa namanya itu, Yusril Iza Mahendra, ya. Yusril Iza Mahendra itu sudah lama itu bergelut di bidang pemerintahan, udah keluar masuk pemerintah, keluar masuk. Dia itu kalau ibaratkan apa namanya, ibaratkan bank, dia itu VIP, VVIP. Dan satu pun tidak ada pemimpin yang benci sama namanya Yusril Iza Mahendra. Ya, betul. Dan tahu kalian, ya, beliau adalah satu-satunya saat ini menurutku ahli tata negara yang nyata. Yang lainnya nggak nyata itu. Yang lainnya tidak nyata. Yang ini KW1. Ini baru namanya ahli, bukan kayak Refli Harun, bukan kayak Faisal Assegaf. Itu dia, sama kayak Faisal Assegaf ngaku-ngaku aktivis. Saya aktivis. Perasaan namamu itu baru 2 tahun ini kedengaran. Kemarin waktu demo entah sembunyi kau di kolong meja, aktivis kau bilang. Gara-gara tahun 98 kau bilang lah aktivis. Coba tanya dulu sama teman-teman yang lain, aktivis 98 itu ikut nggak dia demo? Ikut nggak dia melakukan aksi? Ikut nggak dia memimpin pergerakan? Aktivis. Itu dia, ya. Dan aku yang paling menarik ini, ya, yang paling menarik dari semua
ya, dari semua langkah yang diambil Bapak Prabowo dalam menentukan calon menterinya, ya, ada satu figur yang menurutku kok ngapain orang ini di sini? Siapa itu? Gus Miftah. Nggak ada yang kenal sama Gus Miftah. Ya, betul. Yang cinta banyak, yang benci juga banyak. Yang banyak itu menurut mereka yang benci. Ya. Tapi kalau menurutku, yang cinta NKRI sudah pasti cinta sama Gus Miftah. Yang cinta sama Gus Miftah biasanya juga cinta dengan NKRI. Cinta dengan toleransi, ya. Jadi ketika ditanya, ya, nanti bisa kalian bisa kalian lihatlah videonya. Ketika ditanya beliau apa posisi yang akan diberikan kepada seorang Gus Miftah, ya, ternyata beliau menegaskan, saya mendapatkan tugas dari Bapak Prabowo untuk menjaga toleransi. Ya, kenapa tujuannya dipanggil oleh Pak Prabowo, Gus Miftah? Yaitu untuk menjaga toleransi di Indonesia. Aku merinding dengarnya itu, merinding. Berarti Bapak Prabowo juga fokus terhadap masalah-masalah intoleransi di Indonesia. Betul. Udah aku bilang sama kalian kan, beberapa waktu yang lalu, jauh hari, beberapa bulan yang lalu, kenapa Bapak Prabowo juga tertarik dengan pribadi Gibran? Karena Gibran, jujur saja aku bilang, Gibran itu adalah pribadi yang paling benci intoleransi, paling benci rasisme, dan juga paling benci dengan intimidasi dari mayoritas kepada minoritas. Dan kalian tahu siapa orang yang mengusulkan Gibran Rakabuming Raka Ya, siapa yang mengusulkan Gibran, ya, untuk menjadi wakil Pak Prabowo? Yaitu kita kepada Bapak Prabowo, orangnya adalah Gus Miftah. Gus Miftah. Sedangkan Gus Miftah itu adalah orang yang sangat keras sekali menentang intoleransi. Jadi Pak Gus Miftah ini sudah tahu betul untuk mencalonkan wakilnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Itu sejarah. Sejarah itu. Karena apa? Tadinya Gibran itu nggak mau dia jadi wakil. Cuman Bapak Prabowo meminta kepada Gus Miftah bagaimana membujuk membujuk Gibran dan juga keluarganya untuk masuk ke dalam bursa calon wakil presiden, ya. Jadi ternyata ya karena memang Gus Miftah juga satu sosok yang betul-betul bisa menjadi teladan, juga satu sosok yang auranya positif, ya akhirnya manut lah, ya. Jadi bisa dikatakan pencalonnya Gibran sebagai wakil presiden tidak lepas dari orang yang namanya Gus Miftah. Luar biasa ini, luar biasa, ya. Jadi entah apapun posisinya, aku tahu, ya, orang seperti Gus Miftah tidak akan pernah berambisi menjadi seorang menteri. Betul. Kalaupun dia tidak di posisi menteri, yang penting tupoksinya adalah menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat beragama di Indonesia. Nice. Nggak pernah ada presiden yang memikirkan sampai itu. Dan kita percaya untuk kedepannya intoleransi mati kutu di Indonesia. Kalau perlu tidak ada boleh tempat lagi dengan orang-orang kaum intoleran, kaum rasis, dan kaum-kaum yang merasa dirinya mayoritas. Itu dia boleh mayoritas, tapi jangan kita itu menunjukkan power kita kepada orang yang lebih lemah. Nggak boleh seperti itu. Betul sekali, Opung. Jadi ini satu hal yang menarik. Ini menumbuhkan rasa cintaku semakin mendalam kepada Bapak Presiden kami terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Aku paling suka dari semua bagian itu. Memang ada bagian-bagian yang aku suka seperti ya tidak lagi dipilihnya Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan. Aku paling suka kali aku. Senang kali karena aku pikirkan masa depan anakku. Kalau siapa ini menteri ini 3 kali hancur Indonesia, pikirku begitu kan? Sama Opung ya. Iya kan, prinsip ojol dimasukkan ke dalam prinsip pendidikan. Makanya kembali lagi kepada orang yang tepat kan begitu. Jadi selain masalah pendidikan, aku suka dengan masalah ini. Karena jujur saja, Opung Parbelak paling benci dengan namanya intoleransi. Opung Parbelak paling benci namanya dengan rasisme. Opung Parbelak paling benci namanya dengan menghina-menghina agama orang, menghina-hina suku orang lain, menghina-hina golongan orang lain.
paling benci. Dan aku percaya lebih daripada 58%, dan aku bisa pastikan 80% orang yang cinta dengan Jokowi adalah 80% yang juga cinta dengan toleransi. Wah, aku jadi kayak caleg aku ya. Salah tempat kayak ini, Bu. Salah tempat. Salah tempat kayaknya aku ini. Salah setting aku ini. Harusnya Opung dipanggil Pak Prabowo. Jadi menteri sekalian Opung. Kok jadi orasi aku? Cocok kali Opung ini jadi penasehat kalau nggak. Panggil Pak Prabowo. Kurang beruntung aja belum dipanggil. Bentar lagi juga dipanggil sama Pak Prabowo Opung ini. Baguslah. Daripada orasi kebangsaan kayak yang dilakukan Faisal Assegaf. Sampai sekarang jujur aja gue bilang sama kalian, masih bingung orang itu nyari tempat. Dan masih bingung orang itu menentukan lanjut nggak lagi ini aksi. Karena tembakan mereka yang pertama menggagalkan pelantikan Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang kedua kalau bisa juga Prabowo juga ikut jangan dilantik. Manusia busuk, tahu sendiri kalian. Maunya mereka yang jadi presiden itu Amin Rais, wakil presidennya itu Faisal Assegaf, menteri agamanya itu Rocky Gerung, menteri pendidikan itu Refli Harun, ya, menteri pemberdayaan wanitanya itu Nenek Tarwiyah, menteri pertahanan dan keamanannya itu Sunarko, ya, itu udah ada settingannya sama mereka. Hafal lagu, hafal. Buat negara sendiri aja kali Opung ya. Hafal. Loh, Pung, bukannya Din Samsudin Pung yang menjadi menteri agama? Bukan, Rocky Gerung. Rocky Gerung. Mereka seperti itu. Makanya kepengen kali orang itu memaksulkan Jokowi. Karena apa? Karena ketika seorang presiden dimaksulkan sebelum pemerintahnya berakhir, itu biasanya di beberapa negara ya, di beberapa negara kebijakan dan undang-undangnya semua dianggap gugur. Itulah yang mau mereka harap-harapkan terjadi di bangsa ini. Tapi itulah, puji Tuhan, alhamdulillah, nggak terjadi. Aduh, nggak nyangka aku ngeliat orang-orang ini bisa kayak gitu. Aku jujur aja aku bilang ya, sampai sekarang ya, kalau aku menganggapnya itu adalah sebuah aksi yang berbahaya, sama aku ya, sama aku. Tapi kurasa ini menjadi bahan pertimbangan juga bagi mereka, ya, bagi pemerintah maksudnya. Kenapa tidak diambil tindakan khusus untuk menangani orang-orang seperti ini? Karena apa? Karena nanggung. Berapa hari lagi pelantikan? Kita lihat setelah Bapak Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka memerintah, sah menjadi presiden dan wakil presiden, apakah mereka masih berani berkuar-kuar? Gak berani lagi. Kalaupun mereka berani berkuar-kuar, speakernya tadinya volumenya 14, sekarang tinggal 7. Iya. Suaranya kecil. Itu dia, ya. Kalau kemarin nyewa hotel kapasitasnya 500 orang, paling nyewa hotel yang kapasitasnya 100 orang. Itu, ya. Jadi kalau aku katakan sih, ya. Karena konten ini khusus untuk intoleransi ya, khusus untuk membahas tentang intoleransi, isu intoleransi. Karena memang sangat menyedihkan ya, sangat menyedihkan ketika bangsa ini sedang menuju ke arah kemajuan, tapi kita itu masih bergelut dengan yang namanya intoleransi. Kalau aku rasa itu udah nggak zamannya lagi gitu ya, karena banyak pihak yang mengatakan bahwasanya sebuah negara maju itu ya tidak pernah lagi bergelut dengan masalah agama. Maksudnya apa? Negara maju itu udah nggak lagi fokus melulu mengatasi masalah-masalah agama, masalah intoleran, masalah rasisme, masalah penutupan rumah ibadah. Udah gak di situ lagi gitu permainannya. Ya, negara maju itu berpikir ya kalau memang itu keyakinanmu jalankan. Kalau memang itu baik menurutmu jalankan. Yang penting negara jangan diganggu. Setuju kan aku. Begitu. Ini kan rata-rata yang mau mengganggu kedaulatan bangsa itu adalah kaum-kaum intoleran. Seperti HTI, FPI, ya, dan juga ada organisasi-organisasi dari luar
yang bisa dikatakan cikal bakal dari negara-negara, I'm sorry to say, negara-negara khilafah, yang berusaha masuk, itu yang akan merusak, Aku percaya, aku yakin, tidak ada semangat intoleransi, yang tumbuh ketika kita tidak mengizinkan hal-hal tersebut berkembang, terlanjur berkembang di tengah-tengah masyarakat. Gak pernah. Selama ini kan kenapa mereka berani? Kenapa mereka itu bisa muncul ke permukaan? Karena ada pembiaran. Tapi ingat, Bapak Prabowo adalah seorang prajurit. Dan Bapak Prabowo tidak diragukan lagi masalah mengenai nasionalismenya, mengenai jiwa kesatrianya, dan juga mengenai keberaniannya menumpas siapa saja yang dianggap musuh negara. Aku yakin, nggak tahu entah kenapa, yakin kalau, makanya aku bilang, bagi orang yang terlanjur cinta sama Joko Widodo, move on kita, Ingat, ketika Bapak Joko Widodo sudah menyerahkan tongkat estafet kepada Bapak Prabowo, itu artinya apa? Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Bapak Joko Widodo itu akan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo. Dan ingat, aku bilang sama kalian, tidak akan ada yang berubah dari model pemerintahan, tidak ada berubah dari pembangunan, tidak ada berubah lagi dari sistem pemerintahan yang ada. Karena apa? Karena misinya adalah melanjutkan. Kalau aku bilang sama kalian, orangnya Prabowo, tapi spiritnya spirit Jokowi. Itu harus sadar kita. Ini adalah kumpulan orang-orang goblok. Menginginkan Prabowo jadi presiden, tapi tidak menginginkan Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Nggak tahu kalian itu satu paket. Namanya nasi Padang, mana enak rendang yang dicampur gado-gado. Yang enak itu rendang dicampur kuah gulai. Itu baru namanya nasi Padang. Gitu loh. Namanya satu paket, mana bisa dipisahkan. Siap. Dia. Makanya itu Roy Suryo, hati-hati muncungmu ya. Bilang sama kau Roy Suryo, setelah pelantikan jangan pernah muncul lagi ke permukaan. Ini gue ingatkan sama kalian, Roy Suryo setelah pelantikan jangan pernah lagi muncul ke permukaan. Karena apa? Karena akan ada pembuktian bahwa kau melanggar undang-undang ITE. Kalau sekarang dibiarkan dulu senyap kalian. Karena apa? Biasa itu pemimpin lagi fokus untuk menunggu pelantikan. Betul sekali. Mereka lagi fokus untuk pelantikan. Sekarang tanggal 16. Sekarang hari Rabu, pelantikan hari Minggu. Waktumu tinggal 4 hari lagi. Kita lah kau pakai baju korban Mulyono. Suka kali kau pakai baju itu. Telur asin. Telur asin lagi. Suka kali dia. Kemana-mana dia ada forum pakai baju korban Mulyono. Karena Kaisang pakai baju tulisannya Putra Mulyono, dia pakai baju korban Mulyono. Kapunduang. Itu dia. Jadi kalau aku katakan sih, kita optimis lah, bahwa Indonesia tidak akan lagi bergelut dengan yang namanya intoleransi. Ingat ya kalian aku nggak perlu sebutkan nama. Siapa bupatinya, siapa wali kotanya, pokoknya daerah-daerah yang kusebutkan, aku tidak sedang mencela daerah kalian, tidak. Tapi memang terjadi. Daerah Tangerang, dan daerah Tangerang, beberapa daerah di Tangerang, beberapa daerah di Bekasi, beberapa daerah di Depok, dan juga beberapa di daerah Sulawesi. Beberapa juga daerah di provinsi-provinsi yang tidak bisa kusebutkan satu persatu namanya. Sumatera Utara juga ada, Riau juga ada. Sumatera Selatan juga ada, dan di beberapa tempat lainnya juga ada. Berakhir hidup kalian. Berakhir hidup kalian untuk kaum intoleransi. Jangan kalian berpikir bahwasanya kalian akan bisa awet. Nggak bisa. Udah cukup. Tidak ada lagi kata-kata pembiaran. Tidak ada lagi kata-kata pembiaran. Siap. Aku tahu. Aku bilang sama kalian nanti, akan ada banyak pihak-pihak yang menyerang Gus Miftah. Mereka akan katakan bahwasanya kiai ulama sudah mulai berpolitik. Terus aku bilang samamu, maju terus. Jangan dengarkan anjing menggonggong.
Biarlah anjing menggonggong, Gus Miftah tetap berlalu. Siap. Iya, biarkan aja gitu. Mau mereka menggonggong, mau mereka mengeong, mau mereka mendesis. Udah urus. Oke Gus, mantap kalau kayak gitu ya. Oke, terima kasih itu teman-teman semuanya ya. Menurut Opung Parbelak ya mengenai Gus Miftah dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ya tentunya untuk mengatasi intoleransi di Republik Indonesia ini. Gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.